Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul wahhabun nur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bin nur. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Fahuwa aslun nur wa manba'un nur, al-mumaddu minhun nur. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum min ahlil ma'ani wal asrari wan nur. Wa ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innama bu'ithtu mu'allimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratil mukarramin, para habaib, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para asatidh wal asatidah, para kesepuhan, tokoh lingkungan, tokoh masyarakat, pengurus masjid, musalla, wabil khusus guru kita yang barusan menyampaikan nasihat qissatul maulidin nabawi, Habiban al-Mahbub Habib Muhammad bin Uthman bin Syahab, guru kita Habib Rashid bin Yahya Habib Hilmi, guru kita pembimbing di Musalla At-Taqwa Kiai Haji Bustami Mukhtar, Ustadz Sufyan, qori kita Ustadz Haji Nurmansah, pengurus Musalla At-Taqwa Ustadz Haji Zainal Arifin, Ustadz Romli, dan juga para guru-guru kita yang lain. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan para guru-guru kita, kesepuhan kita, habaib kita selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terus membimbing, menuntun, mengayomi kita bersama untuk lebih akrab dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, informasi yang kami dapat dari Bapak RT, jam 10 harus ditutup. Jam 10, 1 menit lagi. Bagaimana ini MC? Saudara-saudara sekalian yang mulia, mengenal, mempelajari, menghayati, mengkaji sosok Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
min ahammil muhimmat fid din inna ma'rifatal mustafa wa haqiqatihil muhammadiyah wal ahmadiyah min ahammil muhimmat. Mengenal siapa sesungguhnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam Islam. Betapa Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, beliau menyatakan hadza hadisun sahihun. Bahkan pengkritik hadis Al-Imam Az-Zahabi mengiyakan hadis ini adalah hadis yang sahih, wa aqarrahu Az-Zahabi bi anna hadzal hadis sahihul isnad. Hadisnya dari sahabat beliau dari 124.000 orang sahabat. Salah satunya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naik di atas mimbar di hadapan ribuan kaum muslimin. Fahamidallaha ta'ala wa asna alaih. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah pidatonya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada kaum muslimin kala itu dan tentu kepada kita bersama yang hadir. Kata beliau, ayyuhal muslimun man ana. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, menurut Anda siapa aku ini? Nabi bertanya kepada kita, siapa beliau itu di mata kita? Qulna, kata Sayyidina Jabir, kami dan sahabat yang lain ketika ditanya oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab serentak, anta Rasulullah. Kata para sahabat kala itu, engkau adalah Rasulullah. Ayyuhal ibad, tidak puas baginda Nabi bila umatnya mengenal beliau sebatas Rasulullah. Tidak merasa cukup jawaban itu bila ada di hati kita bahwa beliau sebatas Rasulullah yang dinyatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Fathul Mu'innya, huwa insanun dakarun khurrun uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighih fa in umira bitablighih fa nabiyyun wa rasulun ayatan. Yang namanya Rasul adalah seorang manusia laki-laki merdeka, diberikan wahyu syara dan diperintahkan untuk menyampaikan ajaran itu kepada umat manusia. Bila kita sebagai umatnya mengenal beliau bahwa sebatas Rasulullah, seorang manusia yang lahir, yang tadi Habibana menceritakan bagaimana umur 6 tahun, lalu kemudian itu berangkat ziarah ke makam abahnya bersama ibundanya Sayyidatuna Aminah bersama khadimahnya Ummu Aiman, ibunya si Aiman. Saya mau tanya, pengen bagi duit, siapa ini ibunya si Aiman? Kan ada namanya, ibunya si Aiman. Siapa ini namanya nih? Bagi duit nih. Ummu Aiman, kata Habibana, ibunya si Aiman.
bukan Aiman Wicaksono, itu wartawan itu. Siapa namanya ini? Bagi duit. Ada mas saya kayaknya. Ya, yang merah saya kasih. Googling dah. Bersama ibunya si Aiman. Aiman anaknya. Emaknya Aiman, masa nggak ada namanya di KTP-nya? Mesti ada namanya. Siapa namanya nih? Jangan lama-lama. Bagi duit nih. Barkah. Baik, saya bagi duit sini. Namanya Barkah Al-Habasyiyah. Ya ibunya si Aiman. Ya kan ada namanya. Abdul Muthalib aja ada namanya tadi. Bila kita mengenal Nabi, beliau lahir di Mekah, umur 6 tahun ziarah, begitu. Lalu kemudian itu umur 35 tahun, meletakkan Hajar Aswad. Umur 40 tahun jadi Rasul, hijrah ke Madinah, menyampaikan risalah Islamiyah. Lalu kemudian beliau mati, bas. Kita mengenal Nabi sebatas itu, Nabi tak puas. Ketika dijawab oleh sahabat, anta Rasulullah. Apa kata Nabi? Naam, ana Rasulullah. Walakin man ana. Kata Nabi, iya saya juga tahu saya ini Rasulullah. Tapi menurut anda umatku, aku ini siapa? Itu menunjukkan Nabi tak puas. Kalau kita umatnya mengenal beliau sebatas Rasulullah, hanya membawa misi risalah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Ketika dijawab oleh kaum muslimin, engkau utusan Allah. Kata Nabi, kalau bahasa Betawinya, gue juga tahu, gue Rasulullah. Tapi menurut lu, gue ini siapa? Begitu, bahasa kasar kita. Sebab Nabi jawab, na'am, ana Rasulullah, walakin man ana. Man ana, man ana. Ada di antara sahabat menjawab, anta Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Engkau namanya Muhammad, babakmu namanya Abdullah, kakekmu namanya Abdul Muttalib. Tadi disampaikan budaknya Muttalib disangka budaknya yang namanya Syaibatul Hamdi. Kakeknya Nabi namanya Abdul, abahnya Nabi namanya Abdullah, ibunya Aminah. Tadi dibilang ini ibunya Aminah. Kakeknya namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya bini nggak kira-kira? Neneknya siapa? Bagi duit lagi. Loh. Sini toh, bagi duit nih. Nggak mau? Waduh. Siapa neneknya? Yang kecil di belakang nih. Belakang belum dapat duit. Anak hadroh. Ali yang tisom. Sini. Googling lagi. Nggak apa-apa. Fatimah pe. Ini yang belakang lah, udah dapat duit ini. Yang belum. Mana ini?
Ada nggak ini? Masa kita nggak tahu neneknya? Emang dari gedok pisang ya kan? Hah? Sini tong, bagi duit. Siapa neneknya namanya? Nenek Nabi. Wah kelamaan. Siapa? Sini. Ayo, sini. Yang di belakang. Anak kadro. Ya sini googling. Sini. Sini. Yang baju biru sini. Tahan. Siapa namanya? Fatimah binti Amr. Binti Amr. Fatimah Al-Makhzumiyah. Ketika sahabat menjawab, engkau namanya Muhammad, ayahmu namanya Abdullah, datukmu Abdul Muttalib. Nabi nggak puas bila umatnya tahu itu doang. Apa jawab Nabi? Naam, ana Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib, walakin man ana. Yo, saya juga tahu saya namanya Muhammad. Bapa saya Abdullah, enjit saya Abdul Muttalib, tapi menurut sampean man ana. Walihadza qala al ulama inna ma'rifata haqiqatihil Muhammadiyah wa haqiqatihil Ahmadiyah min ahammil muhimmat. Kita harus paham, ini dituntut kita. Maka maulid adalah wasail untuk menuju sebuah maqasid. Lil wasail hukmul maqasid. Kita harus mengenal, bukan sebatas Rasulullah, bukan sebatas Muhammad bin Abdullah. Jauh dari itu ada aspek yang lebih bermakna untuk kita bisa pahami. Sampai pada titik mengapa orang baca maulid memulainya dengan ya Nabi salam. Kenapa enggak ya Rasul dulu? Kenapa enggak ya Habib dulu? Kenapa ya Nabi dulu? Ada apa ini? Tapi udah jam 10 lewat seperempat. Saya bingung juga. Ini RT ini izinnya. Ini RT-nya ini. Bukan. Saya minta izin ini sampai jam berapa? Jangan sampai diomelin ini. Dapat izin udah bagus ini. Mana ini? Tanggal 11, baik. Sama doa enggak tuh? Oh enggak, baik. Itu ketika dijawab oleh kaum muslimin, engkau namanya Muhammad, abahmu namanya Abdullah, datukmu namanya Abdul Muttalib. Apa jawab Nabi? Ya saya juga tahu, tapi menurut sampean siapa aku ini? Inilah pentingnya mengadakan maulid. Untuk apa kita? Ada aspek yang jauh lebih bermakna. Kita harus lebih kenal. Yang oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya beliau menyatakan, Subhanaman satara sirrul khususiyah bidhuhuri wasfil basyariyah. Yang oleh kawannya seguru seilmu, sama-sama murid Al-Mursi, Al-Imam Busiri menyatakan dalam Burdah, famablagul ilmi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sampai pada akhirnya di surat Al-Ahzab, kenapa kemudian Allah menyatakan tadi kori kita, ya ayuhan nabi inna arsalnaka. Kenapa enggak ya ayuhar rasul?
Sampai pada akhirnya kenapa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Limadza la 'alar rasul? Limadza innallaha wa malaikat yusholluna 'ala Toha, yusholluna 'ala Yasin, yusholluna 'ala rasul. Limadza 'alan nabi? Limadza? Mengapa kita harus maulid? Mengapa kita harus mengkaji apa yang tadi dibedah oleh Habibana? Ini kita umat harus mengenal beliau. Kenapa tadi Sayyidina Isa menyatakan wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad? Kenapa Ahmad Isa menyebutnya bukan Muhammad? Limata? Ini yang kemudian kita harus pahami. Betapa kita harus akrab dengan Nabi Muhammad. Betapa kita harus mengadakan hubungan. Harta kecil buat acara kayak begini. Kecil. Tapi yang paling tinggi adalah jangan sampai hilang hubungan dengan Nabi Muhammad. Kerugian besar bagi kita bila kemudian kita hilang hubungan dengan Nabi Muhammad. Rugi sudah. Rugi. Nabi bertanya kepada kita, diwakili oleh sahabat, man ana? Dijawab Rasulullah. Tak puas Nabi. Umat mengenal beliau sebatas Rasul. Bas dengan itu mati. Tak boleh diungkap. Kita harus tahu tentang sunnahnya, tapi tak boleh tahu man huwa sahibus sunnah. Ini bakal menjadi sebuah kekeliruan. Jangankan sama bagindanya, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ketika seorang Sudan ziarah ke Ma'dah, ziarah ke Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dilarang. Mau ngapa ziarah orang mati? Orang mati tak ada gunanya. Begitulah orang yang kurang mau mengenal man huwa Sayyiduna Muhammad. Tapi apa dijawab oleh orang kampung dari Sudan ketika dilarang ziarah kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra? Dia cuma jawab, Anda punya ibu? Punya. Dia tanya, Anda suka mengunjungi ibu Anda? Kadang-kadang. Mengunjungi ibu hukumnya apa? Dilarang? Tidak. Bagus? Bagus. Kenapa Anda larang kami ziarah? Hiya ummul mu'minin. Hiya ummi. Hiya ummul mu'minin. Wa ana mu'min. Walidha azuruha li'annaha ummul mu'minin. Mereka yang mengenal, begitulah tentang siapa baginda. Ketika ditanya, man ana? Akhirnya ada yang jawab. Nabi jawab sendiri, memperkenalkan biar umat kenal. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah penghulu anak cucu Adam pada hari kiamat, lebih-lebih di dunia. Dan bukan karena kebanggaan. Nabi orang yang sangat-sangat tawadhu. Tapi tidak boleh sama Allah ngumpat biar umat tahu ma'rifat haqiqatihil Muhammadiyah wa haqiqatihil Ahmadiyah, kudu kenal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Terhadap nikmat
yang diberikan Tuhan. Ceritakan nama umatmu, bukan karena kesombongan, lakin tahaddus bin nikmah. Sebab begitulah pentingnya kita. Kata Nabi, aku ini pemimpin anak cucu Adam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam, semua manusia di bawah Adam. Yang pangkatnya Nabi, di bawah kakinya Sayyiduna Muhammad. Bagaimana umatnya? Itu begitu. Makanya Al-Quran, kenapa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kenapa ulama madihi al-Mustafa? Kenapa ya Nabi salam alaika, enggak ya Rasul salam alaika? Bagi kita tak kita pikirin. Tapi bagi mereka-mereka yang pengen mengakrabkan diri dengan Sayyidina Muhammad, dipikirin kenapa ini ya Nabi? Karena Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kenapa Nabi? Bukan Rasulnya atau bukan Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna ala Muhammad, ala Toha, ala Yasin, ala Rasul. Kenapa Nabi? Sebab kenabian Nabi lebih dulu dari segalanya. Dalam hadis yang sahih, Nabi ditanya oleh Sayyidina Jabir juga yang menceritakan ini, mata kunta nabiyan, sejak kapan engkau jadi nabi? Ditanya Nabi, ya Sayyidi ya Rasulullah, sejak kapan engkau dilantik menjadi nabi? Di dalam Sunanut Tirmidzi, Imam Tirmidzi ini adalah luar biasa. Di Uzbekistan makamnya, murid Imam Bukhari sekaligus guru. Sebab di Sahihul Bukhari ada tulisan hadis, haddatsana Abu Isa huwa Tirmidzi. Ketika Nabi ditanya sejak kapan kau menjadi nabi, kuntu nabiyan wa Adam lamun jadilun bainal ma'i wat tin. Wa fi riwayatin kuntu nabiyan wa Adam lamun jadilun bainar ruhi wal jasad. Wa fi riwayatin kuntu nabiyan wa Adam lamun jadilun ala tinati. Saya itu sudah jadi nabi, Adam belum diracik apa-apa, belum jadi orang, tapi saya sudah menjadi nabi. Maka Allah dengan huruf taukid inna li taukidi madmunil jumlah sudah bersolawat sama Nabi. Kapan? Sejak Adam belum diciptakan. Maka di sini kenapa innallaha yusholluna bentuk fi'il mudhari yang maknanya zamanul hal wal istiqbal, tadullu ala daimumah wal istimrar. Itu sejak zaman azal bersolawat sama Nabi. Kenabiannya sebab Nabi lebih dulu sebelum Adam dicipta. Nabi dulu. Tapi bagaimana hadis ini dengan qori kita yang tadi dibaca ayatnya? Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup nabi. Bagaimana mungkin Nabi bilang kuntu nabiyan wa Adam lamun jadilun bainal ma'i wat tin. Saya udah jadi nabi sebelum Adam dicipta, sebelum apa-apa. Lalu bagaimana Al-Quran menyoroti Nabi Muhammad penutup nabi, maknanya sesudah Adam, bahkan sesudah Nabi Isa. Tapi dalam hadis Tirmidzi, aku udah menjadi nabi, Adam belum dicipta, sebelum Adam. Hada ta'arud
bainad dalilain. Di dalam Jam'ul Jawami Imam Subki menyatakan pada bagian ini, idza ta'aradan nassani fa in amkanal jam'u jumi'a li'annal jam'a aula min ilgha'i ahadihima. Bila ada dua dalil terkesan kontradiktif, maka solusi pertama dikompromikan dua dalil itu. Maka dalam satu hadis Nabi menjelaskan, anna awwalul khalqi ana awwalun nasi khalqan wa akhiruhum ba'san. SK-nya turun jadi nabi sebelum Adam, pelantikannya sesudah Nabi Isa, karena beliau menjadi penutup. Kita harus mengenal huwa sayyidul khalqi. Maka Imamul Busiri pada bagian ini menyatakan famablagul khalqi annahum famablagul ilmi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kulli. Kita harus mengenal siapa Nabi Muhammad dari berbagai aspek, baik aspek Ahmadiyah maupun aspek Muhammadiyah. Aspek Ahmadiyah, aspek batiniah. Ahmad orang yang paling memujinya orang kepada Allah, sehingga berimbas pada Muhammadiyah, orang yang banyak dipuja-puji. Tapi sudah jam tengah 11, saya tidak etis sesuai janji. Ini yang dapat disampaikan. Wassallallahu wasallam ala khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.